loh. Sebentar teman-teman, aku nggak bisa ya. Aduh, Ya Kak ya. teman Ini. sebentar ya, maaf, maaf, maaf. Kok nggak bisa ya ini? Oh, sudah. Aduh. Nah, nanti kita akan mendalami ciri-ciri dari fiil madhi, mudhari, dan amar. Nah, jadi fiil kalau ditinjau dari segi waktu ada tiga ya. Ada madhi, mudhari, dan amar. Nah, madhi itu cara mudahnya. Madhi itu berarti ini, masa lampau. Kata kerjanya sudah selesai kita lakukan ya. Itu namanya fiil madhi. Biasanya itu kata-katanya itu ada kata-kata telah. Misalnya telah makan, telah minum. Terus teman-teman, kalau biasanya di dalam jumlah itu ada kata-kata bil amsi kemarin. Nah, selain bil amsi kira-kira ada apa aja? Coba teman-teman. Untuk waktu fiil madhi ini. Kemarin. Selain kemarin, Hmm? Qoblal ams. Mike, oke boleh. Qoblal ams. Ada apa lagi? Usbu'il madi. Fiil madhi, oke boleh. Nah, seperti itu ya. Itu ciri-ciri dia dinamakan fiil madhi seperti itu. Jadi, fiilnya itu menunjukkan arti lampau seperti itu. Iya. Saya kan Selanjutnya, fiil mudhari. Fiil mudhari itu sedang atau akan. Berarti kata kerjanya itu baru akan dilakukan atau sedang dilakukan. Misalnya sedang makan, sedang minum, sedang begadang, kayak gitu. Nah, teman-teman, untuk waktunya kita bisa pakai al-an sekarang. Nah, selain al-an kira-kira apa aja? Tafadhalu uzkuru. Naam al-waqt yakni ma yata'allaqu bi fi'lil mudhari. Siwa al-an, selain al-an. Apa kira-kira? Kita tahu itu fi'il mudhari. Wadan. Oh, naam, godan, boleh. Ya, jadi waktunya ya teman-teman ada boleh. Ya, itu ciri-ciri depannya. Ba'dal ghad. Wadan Ba'dal ba'dal ghad. ghad. Boleh. Apa itu ba'dal ghad, teman-teman? besok lusa. Besok lusa, iya. Setelah Jadi, kemarin. waktu penanda fi'il mudhari itu bisa al-an sekarang, bisa ba'dal ghad lusa, atau apa lagi? Usbu'il qadim. Usbu'ul qadim ya, Pak, panjang ya. Usbu'ul qadim. Oke, boleh. Atau as-sanatul atiyah, nah seperti itu. Itu fi'il mudhari. Selanjutnya, amar. Amar itu berarti apa? Fi'il amri. Perintah. Menunjukkan apa? Iya, sebuah perintah. Nah, Perintah. teman-teman, ketika perintah berarti itu ya segera dilakukan gitu ya, atau sekarang gitu waktunya seperti itu. Jadi sekali lagi, fi'il ditinjau dari segi waktu ada tiga. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nah, sekarang teman-teman, untuk fi'il madhi, lagi-lagi sama ya. Biar kita tahu fi'il madhi, kita harus tahu dari segi arti dan dari segi ciri-ciri. Atau salah satu deh. Misalnya nih, kalau dari segi arti, oh maaf. Nah, dia itu, bentar. Fi'il madhi itu menunjukkan pekerjaan yang selesai dilakukan atau kejadian. Nah, man minkum yakni araftum al-farqu baina pekerjaan wa kejadian. Al-fi'lu wal hadas. Ada yang tahu perbedaannya, teman-teman? Pekerjaan dan kejadian. Ada yang tahu? Silakan. Kerjaan kejadian. Oke, jadi gini. Kalau pekerjaan, berarti kita lakukan sering ya. Tapi kalau kejadian, gini deh contohnya. Pekerjaan itu kayak belajar, makan, minum. Tapi kalau kejadian itu ya udah suatu peristiwa sebentar gitu ya. Kayak inkotoa, terputus. Nah, misalnya listriknya mati, intofa al kahroba. Nah, itu namanya sebuah kejadian. Gitu ya, teman-teman ya. Contoh lagi deh. Menyala termasuk nggak sebuah kejadian? Menyala. Ya. Ya. Sebentar gitu, iya. Nah, itu yang dinamakan kejadian. Tapi kalau pekerjaan ya kayak tadi, kayak belajar, makan, minum, kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ini kalau misalnya kita tahu artinya, ya seperti ini. Lagi oleh. Oke. Nah, teman-teman, biasanya fi'il madhi itu hurufnya di fathah ya. Hurufnya di fathah. Seringnya gitu. Kalau nggak ada domir apapun. Nah, tapi cara mudahnya fi'il madhi itu yang hurufnya masih asli. Darosa, atala, fataha. Oke, membaca apa bahasa Arabnya berarti? Setelah membaca. Qara'a, iya. Setelah minum. Syaroba. Syaroba atau syariba?
Oh, Syariba. Syariba. Syariba, iya. Memakai, misalnya memakai peci, memakai baju, apa itu berarti pakainya? Labisa, seperti itu ya. Oke, nah Habis. teman-teman sudah bisa dibedakan antara menunjukkan pekerjaan sama menunjukkan kejadian? Sudah aman? 6. Aman. Oh, Nah, Yang lain nama gimana? itu. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang teman-teman ke ciri-cirinya. Yang pertama, dimasuki lakot atau kot. Artinya sama ya, sungguh. Lakot roja'ah. Sungguh dia telah pulang. Seperti itu. kembali. Ia kembali. Boleh. Coba. Sungguh. Nah, kemarin teman-teman ya, kot kalau masuk fi'il mudhari artinya masih ingat? Sungguh. Tunggu. Nah, Sungguh. baru kalau masuk ke fi'il mudhari apa? Terkadang. Terkadang iya. Nah, coba. Sungguh dia telah belajar. Berarti gimana? Ta'ala Darosa. Iya, lakot darosa. Au Darosa. lakot ta'al lama. Allama. Oke, bagus. Itu ciri pertama. Ciri kedua, bertemu domir rofa mutaharik. Waduh, apa itu? Nah, bertemu Tuh. domir rofa mutaharik. Domirnya itu kedudukannya rofa. Teman-teman masih ingat rofa itu yang kayak gimana aslinya? Harokat aslinya itu. Doma. Ya, iya, tapi nanti ini gak semuanya teman-teman. Jadi domir rofa mutaharik. Jadi domirnya ini teman-teman, rofa itu karena dia menjadi fa'il. Fahim tu. Siapa yang paham? Saya, gitu ya. Ya. Fahim tu iya. Saya kenapa? Saya paham. Nah, jadi teman-teman, domir yang kedudukannya menjadi fa'il ini dinamakan domir rofa mutaharik. Nah, kenapa dinamakan mutaharik? Soalnya domirnya nggak ini aja. Bisa teman-teman nanti pakai fahimta, fahimti. Nah, itu namanya dhamir rofa mutaharik. Nah, jadi teman-teman kalau nanti menemukan fiil belakangnya ada tatitu, tumatum, tunna. Nah, itu berarti namanya fix fiil apa madi apa mudhari? Madi. Fiil madi. Aman atau masih bingung teman-teman sama dhamir rofa mutaharik ini? Oke, biar Aman. teman-teman. Oke, saya kasih ini ya, saya kasih contoh. Di buku sakti sebentar. Ini gimana keluarnya? Oh ini. Sebentar. Oke, ini saya bukakan bukunya dulu tentang domir rosok mutaharik. Domir rofa mutaharrik. Oke, teman-teman sambil nunggu coba-coba. Oke, tadi sungguh bahasa Arabnya apa? Kita pakai huruf apa tadi? Pakai kot ya, iya. Kode. Coba deh. Di sini Kak Luna tolong buatin dua contoh fiil madi yang ada kotnya sama artinya ya. Silakan. Dua contoh fiil madi yang ada kotnya depannya. Kayak apa itu? Bebas. Kot apa? Kode Oh, mati sholat. alim. Oh, kot alimah. Ya, apa lagi? Satu lagi. Bebas kata kerja Kak yang fiil madi gitu. Oke, Kak Luna, bahasa Arabnya menulis apa? Menulis. Hmm. Kataba. Berarti gimana nambahnya? Nyambungnya gimana? Dia, Kode. saya sungguh telah menulis. Saya sungguh telah menulis. Gimana berarti? Kode katabtu. Bener. Oke, Toyib, mumtazah. Syukran jazilan. Nah, ini teman-teman ya, dari domirna ini, pokoknya yang fiilnya itu disukun, huruf aslinya disukun ini, semuanya ini namanya domir rofa mutaharik ya. Dari sini, nata tuma tumtit matuna tuna. Nah, ini namanya domir rofa mutaharik. Gitu ya. Yang mana dia domirnya sebagai apa tadi kedudukannya? Sebagai apa teman-teman? Sebagai fa'il, sebagai pelaku gitu ya. Iya, kayak tadi misalnya bahasa Arabnya minum syariba. Syaribtum. Berarti siapa pelakunya itu, teman-teman? Syaribtum. Kalian. Kalian bener. Kaliannya ngapain? Minum. Ya, nah seperti itu ya. Jadi kalau ada domir, kedudukannya jadi fa'il atau pelaku, fix dia namanya fi'il apa tadi? Fi'il madi. Iya. Oke. Kita lanjut lagi.
Bentar. Teman-teman, ini ini sudah ganti belum? Nah, udah. 6. Oke, nah sekarang ciri selanjutnya teman-temanku, dia bertemu tak taknis sakinah. Nah, masih ingat kemarin apa itu tak taknis sakinah? Kak Meladi silakan, apa itu tak taknis sakinah yang kemarin? Tak perempuan. Oh, tak perempuan, ya. Jadi teman-teman, taknis sakinah itu Perempuan taknya tunggal. benar. Taknya sukun menunjukkan seorang perempuan tunggal gitu aja ya. Misalnya, Nah, Sami'at Maryamu. Maryam telah mendengar. Nah, taknya ini namanya tak taknis sakinah. Jadi teman-teman sangat mudah ya. Oh, wow, Karim. Jadi ini sangat mudah. Ciri fi'il madhi. Ada qad, ada dhamir rafa mutaharik, ada tak taknis sakinah. Nah, ini sebenarnya cirinya banyak, cuma yang sering banget gampang kita deteksi ya ini. Gitu ya teman-teman ya. Aman ya untuk fi'il madhi ini? Atau masih ada pertanyaan? Silakan. man, man. Soal ya, Ustazah. Oke, silakan. Bapak Mutakin. Bapak, maaf ada iklan ini. Oh ya sudah, silakan. Oke. Untuk makna mutaharik sendiri itu di situ diartikan apa ya? Oke. Berharap. Kalau misalnya secara harfiahnya Bapak dari taharroka ya taharroku artinya itu bergerak. Itu ya. Berarti taknya itu berubah-ubah. Jadi nggak hanya tuh aja Bapak bisa harokatnya ta, bisa harokatnya ti gitu. Bisa tum, bisa tun. Nah, seperti itu Bapak Muhtarom. Itu yang dinamakan mutaharik. Nah, syukran. Afwan wa iyyak. Ada lagi teman-teman sebelum kita ke fi'il madhi silakan. Ini Ustazah. ya lanjut. Oh iya, Silakan. tadi siapa yang mau Betul. bertanya? Pak Salih dulu enggak apa-apa. Oh, Oh, nah, ya. Itu dengan dhamir rafa mutaharik itu, Ustazah. Nah, kalau seperti kan tuh tadi kan, tuh biasa sudah jelas tuh rafa. Nah, kalau tati itu kan termasuk dhamir mutaharik juga. Apa dikasih rafa juga atau diganti dhamir nasab mutaharik atau gimana? nah, bagus sekali pertanyaannya Bapak Sali ya. Thayyib, syukran jazilan. Nah, Bapak tetap ya namanya domir rofa mutaharik. Nah, kenapa mutaharik Bapak? Karena emang harokatnya berubah-ubah gitu ya. Jadi nggak hanya tuh aja. Kan tuh tadi artinya saya, kalau tak kamu. Jadi yang berubah itu artinya bukan kedudukannya gitu Bapak. Kan kalau secara apa ya harfiahnya ini mabni ya, domir-domir ini ya. Nah, gitu Bapak. Jadi tetap rofa Mabni. ya. Nah. Nggih. Oke, aman Bapak? Insya Allah. Bapak. Oke, selanjutnya siapa lagi tadi? Ustazah. Oke, Kak Norman silakan. Norman. Ya, silakan. Itu yang ciri terakhir dari fi'il madhi bertemu tak taknis sakinah. Iya. Itu orang ketiga perempuan tunggal. Nah, maksudnya. benar sekali. Iya, Kak. Dhamir hiya gitu. Iya. Oh iya. Cuma memastikan. Oke, siap. Syukran Ustazah. Afwan wa iya. Oke, ada lagi teman-teman? Boleh lanjut? Ustazah Afwan, Oh ya ada. Silakan Ibu. berarti tanda rofa itu nggak selalu domah ya Ustazah ya. Jadi bisa kalau misalnya rofa juga bisa nggak selalu domah gitu. Bisa kasroh, bisa fathah gitu Ustazah. Oke, baik sekali Ibu. Oke, jadi gini. Oke, jadi teman-teman di fi'il madhi ini hukumnya mabni ya teman-teman ya. Sampai nanti hari kiamat muncul, dia tetap mabni gitu. Cuma ini namanya tuma, tumti itu bukan apa ya? Bukan i'rab gitu ya. Jadi dia emang hurufnya kayak gitu. Ti, tuma. Jadi itu dia untuk menunjukkan suatu domir. Misalnya, saya pengen menyebutkan kalian laki-laki sedang menyapu. Kita bilangnya kanastum. Jadi dia berubah itu bukan karena i'rab teman-teman, tapi emang karena menunjukkan siapa gitu pelakunya. Sebentar gimana ya cara menjelaskannya? Teman-teman bisa nggak nangkep kata-kata saya yang agak-agak nggak jelas ya? Bisa. Bisa ya? Oke, saya ulang lagi. Bisa. Gini. Oke, jadi teman-teman fi'il madhi itu hukumnya mabni. Mabni itu apa? Tetap. Ya, jadi
Beda. Kalau isim baru dia ada yang mukrab. Mukrab itu yang berubah-ubah. Oh, gimana ya? Oke, gini, gini, gini. Jadi teman-teman kalau misalnya nih, saya pengen bilang, apa ya, kata kerjanya misalnya makan. Kita telah makan. Apa itu bahasa Arabnya dulu? Akalna. Akalna, iya. Coba sekarang saya tanya, kata kerjanya apa dulu? Kata kerjanya saja. Akala. Oke. Pelakunya siapa, teman-teman? Nah, Nah, iya. Pelaku itu kalau di bahasa Arab fa'il ya, teman-teman ya. Iya, teman-teman tahu fa'il itu dibaca apa? Rofa, nasab atau jazm? Rofa. Rofa, iya. Nah, teman-teman karena domir ini kategori isim mabni, isim yang tetap, maka dia ya udah gitu aja gitu, kita biarkan. Ya. Nah, rofa ini maksudnya apa? Rofa karena kedudukannya jadi fa'il gitu aja. Nah, mutaharik ini gimana? Oh, Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, mutaharik ini hanya apa ya? Ya udah untuk pembeda aja gitu. Oh, nah, Kapan dia dibaca tuh? Oh, karena untuk saya. Kapan dia dibaca tuh? Karena kalian. Jadi bukan karena kedudukannya, emang karena posisi orangnya gitu. Gimana? Rofanya berarti bukan karena hurufnya ya Ustazah ya. Iya, bener sekali. Jadi emang kalau rofa ini karena kedudukan kedudukan. teman-teman. Iya, kedudukannya. Oke, Kedudukan gini deh. fa'il. Fahim artinya fahim itu fiil. Tuh fa'il. Nah, fa'il hukumnya pasti rofa, tapi rofanya di sini itu mabni gitu aja. Gitu ya teman-teman ya, sementara itu dulu. Insya Allah Iqrab kita pelajari di minggu kedua atau minggu ketiga. Oke, boleh lanjut? Lanjut Oke, ya. lanjut. Oke, sekarang lanjut. Ada namanya fi'il amar. Tadi fi'il amar sebuah perintah atau permintaan. Oke, perintah. Nah, teman-teman biasanya fi'il amar itu bukan biasanya sih. Yang sering itu ada, ini namanya alif atau hamzah. Ayo, teman-teman masih ingat nggak ini alif atau hamzah? Ya. Oke, Alif. bagus. Tuh, ada yang masih bilang alif ini. Nah, teman-teman ini namanya hamzah ya. Hamzah. Jadi hamzah itu berharokat. Kalau alif tidak berharokat. Alif itu gampangannya teman-teman huruf mat itu ya. Itu namanya alif ya. Kalau ini namanya hamzah, hamzah wasol gitu. Iftah. Nah, biasanya itu ada hamzah, belakangnya kita sukun gitu. Nah, kalau di Indonesia itu ada lahnya, misalnya bukalah, tutuplah, apalagi bukalah, tutuplah, sapulah, apalagi teman-teman. Pokoknya ada lahnya itu ya. Nah, itu namanya fi'il amar. Nanti teman-teman kalau di bab fi'il amar kita belajar bareng cara membuat fi'il amar ya, tapi nggak sekarang ya, karena ini kita baru kenalan dulu. Insya Allah nanti ada materinya sendiri cara membuat fi'il amar seperti itu. Oke, selanjutnya menunjukkan arti permintaan. Nah, permintaan itu berarti apa? Gimana teman-teman perbedaannya perintah sama permintaan? Coba. Kalau perintah itu menyuruh Ustazah. Kalau permintaan itu kita meminta, memohon. Boleh. Ada lagi? Oke, bagus boleh. Ada lagi teman-teman? Coba jelas, Pak membantu. Kalau perintah itu dari ilman, tapi Boleh. kalau mohonan minal adna ilal a'la. Akaza ya Ustazah. Baik, Mumtaz Bapak Mutaram. Oke, boleh. Bener semua ya. Dari Umi Abdurrahman tadi sama dari Bapak Mutaram. Baik, Mumtaz Bapak Mumtaz. Syukran jazilah. Nah, di sini contoh yang perintah Iya. berarti kayak iftah kayak gitu ya. Iftah bukalah gitu. Nah, kalau permintaan itu biasanya kayak ilfir gitu. Istaufir. Oh, beda lagi tuh ya. Kayak ikfir gini ya teman-teman ya. Itu sebuah permintaan. Atau misalnya apa? Atlub. Nah, itu ya bisa juga. Itu ya teman-teman ya untuk Utlub, fi'il. bukan atlub. Oh Utlub. ya maaf, iya, utlub ya. Kalau atlub fi'il madhi, fi'il mudhari maaf. Nah, seperti itu. Itu pokoknya teman-teman kalau fi'il amar itu yang nanti ada lahnya ya di belakang, seperti itu. Selanjutnya, ini ada namanya fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu berarti menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Jadi teman-teman sekarang mau dilakukan atau masih nanti, ya, itu namanya fi'il mudhari. Sebuah sama ya, kayak tadi, sebuah pekerjaan atau sebuah kejadian. Nah, contohnya kayak misalnya sebuah pekerjaan kayak ya terus gitu. Ya full apalagi misalnya. Nah, kalau misalnya yang apa ini yang sebuah kejadian kayak yang poti kayak apalagi misalnya yang tofiq yang syail. Nah, seperti itu sebuah kejadian. Nggak jauh beda sama tadi yang fi'il madhi, tinggal diganti waktunya. Selanjutnya ciri-cirinya apa aja? Nah, ini teman-teman, kemasukan amil nawasib. Nah, teman-teman masih ingat salah satu contoh huruf amil nawasib kemarin apa aja?
Selain an. An, lan, Ingat? idzan, kai, lamukai, lam juhud. Iya. Oke, bagus. Yang itu ya teman-teman ya, yang di file yang saya kirim kemarin ya. Iya. Nah, itu namanya ambil nawasib. Nah, jadi nanti setelah huruf-huruf nasab itu, bentar teman-teman ya, ada iklan. Oh, sudah. Jadi setelah huruf nasab ini kita baca fathah seperti itu. Kalau misalnya dia hurufnya sahih akhir gitu ya. Oke. Untuk irobnya nanti di belakang. Nah, jadi teman-teman, salah satu cirinya fi'il mudhari itu kemasukan amil nawasib. An akhruja. Berarti kalau misalnya saya ingin tidur, bahasa Arabnya apa teman-teman? Urid, Pakai an ya. Coba harakatnya an gimana? anama. Iya. Urid, Uridu an anama. an anama. Anama. Iya. Pakai fathah ya, teman-teman ya. Karena ada an gitu. Oke, lagi. Saya ingin berbelanja, saya ingin shopping. Nah, itu gimana kemarin? Astari. Astaria Astari. beli. Astari. Kalau shopping kemarin apa? Tasawwako. Tasawwaku. Berarti gimana? Uridu an atasawwako. Antasawwaqu. Uridu an atasawwako seperti itu. Teman-teman, saya izin 2 menit ya. Sebentar, saya mau balik ke situ. Sebentar ya. Oke, sebentar. Saya mau turun dulu. Mohon ditunggu ya teman-teman ya. Maaf. Ya, saya. Salih. Min aina anti ya Pak Salih? Min Bali. Weh, antum qaribun minni. Ana Bisa. min anti. Ain Anda. Asrafin. Iya, nah. Banyuwangi. Dekat. Qarib kan? Qarib minni. Qarib. Fi ayil makan, fi ayil Madinah mungkin antar Singaraja luar biasa. Subhanallah, Singaraja. Lakin ana laisa bidhihab hunak. Singaraja ya ba'id minni. Ba'id minni. Ada berapa teman yang ikut Banyuwangi. Pak Asraf, Ainul Banyuwangi. Ana min Madinatis Sarono, aywa. Ana min Madinatis Sarono. Oh, Sarono. Umil aywa. Fi qaryatil Wonosobo. Wish. Hal Arabta Madinatis Sarono? Qalil. Qalil ya. Wa kaifa Arabta min qaryatil Wonosobo? Hal Arabta aidan qaryatil Wonosobo? La. Ya. Nah, ada surah. Alhamdulillah. Reunian ini berarti. Alhamdulillah. Ya. Ustaz Salih. Wa ma amaluka? Asatid. Ustaz. Oh, Ana asatid fi jam'ai asatid. Wow. Ustaz fi SMK. Fi SMK luar biasa. Hal mudarrisun fi lughatil Arabiyyah mungkin Terputus. Hal anta mudarrisul lughatil Arabiyyah fi SMK? La. Makin antum luar biasa. Antum jayid. Fi SMK. Syukran. Tatlubu lughatil Arabiyyah, masyaallah. Masya Allah. Wa ana fil madrasatil aliyah.
Oh, Teman-teman maaf ya, baru sampai. Boleh dilanjut? Apaan? Baik, Al-an sama ada. Baik. Oke, teman-teman, yang untuk ciri yang kedua itu ada namanya amil jawazim. Nah, berarti itu ambil yang apa itu yang kemarin? Jazm. Berarti yang apa? ambil yang menjazmkan. Kayak apa aja kemarin selain la, selain lam, ada apa aja? Masih ingat? Lama. Lilain. Oke. Lama. Lama, alama, alam. Baik, Lilain. Mumtazun. Oke. Jadi teman-teman kalau nanti misalnya ya, kalau ada fiil, terus tiba-tiba depannya ada huruf nasab, terus depannya ada huruf jazm, maka fix ya, dia namanya fiil apa itu? Fiil mudhari gitu ya. Mudhari. Seperti itu. Nah, ciri selanjutnya kemasukan sin atau saufa seperti itu. Saya ulang, diawali oleh sin oleh saufa. Iya, misalnya saufa tusafiru. Kamu akan atau berencana ngapain ini teman-teman tusafiru? Berjalan. Bepergian. Atau bisa bepergian gitu ya. Iya. Bepergian. Oke. Masih ingat kemarin perbedaannya sin sama saufa ini kayaknya diulang-ulang sampai teman-teman bosan. Oke, apa? Perbedaan. Mal farqu baina sin wa saufa. Seakan. Akan dilakukan. Saufa rencana. Sin dalam waktu cepat. Rencana, saufa. Boleh, bentar. Oke. Nah, itu ciri selanjutnya. Selanjutnya, nah ini ciri yang paling penting teman-teman ya. Berawalan huruf mudhoro'ah. Nah, awal dari fi'il mudhari itu ada salah satu huruf mudhoro'ah. Nah, apa aja? Teman-teman bisa singkat. Biasanya tuh ada yang nyingkat ana itu, Anita, Itu. Yanti, Yanto. Nah, Anita. bisa ya? Iya. Bisa Anita, bisa Yanti gitu. Boleh. Nah, jadi ini namanya alif apa Hamzah? Ayo teman-teman, coba. Hamzah ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada kayak Hamzah kayak gini tuh ya, masuk fi'il mudhari pasti namanya Hamzah bukan alif. Oke, ada Hamzah. Hamzah ini berarti untuk siapa? Artinya lil mutakallim, untuk orang keberapa? Orang pertama. Lil mutakallim atau kalau di bahasa Indonesia orang pertama. Iya. Kalau nahnu sama ya. Mutakallim ma'al ghair ini orang pertama tapi yang untuk bareng-bareng untuk kita gitu. Kalau tak, nah tak ini bisa buat ghaibah, bisa buat mukhotobah, bisa buat orang ketiga, bisa buat orang kedua. Nah, kalau orang kedua ini pasti ya. Nah, ini untuk orang ketiga, tapi yang untuk mu'anas gitu. Nah, itu teman-teman untuk yang mukhotob, ghaib itu insya Allah kita pelajari di fi'il mudhari gitu aja ya. Nah, enggak sekarang. Lanjut. Ada lagi diawali oleh ya. Nah, misalnya untuk mudzakkar ghaib. Terus ada juga untuk jama' mu'annas ghaibah. Nah, ini insya Allah nanti besok. Oke, saya ulang lagi. Ciri-ciri fi'il mudhari nanti yang mencolok itu teman-teman diawali oleh salah satu huruf mudhoro'ah. Oke, ada berapa huruf mudhoro'ah? Ada 4 ya. Iya, coba misalnya nih, saya pengen bilang, kita sedang menyimak. Nah, apa itu bahasa Arabnya? Kita sedang menyimak. Nasma'u. Nasma'u au nastami'u. Ayo. Nasma'u au nastami'u. Iya, nastami'u. Iya. Nastami'u. Baik. Hunaka farqun Nasma'u baina mendengar saja. hunaka farqun baina nasma'u wa nastami'u. Kalau sami yasma'u itu mendengar dari telinga kanan, ya udah sama telinga kiri aja, benar. Tapi kalau nastami'u kita benar-benar kayak menyimak gitu teman-teman ya. Menyimak dan memahami apa yang kita dengar seperti itu namanya istama ayastami'u. Makanya di apa ya di skill bahasa Arab itu kan ada ya namanya maharoh sima apa maharoh istima. Maharoh istima ya. Nah, maharotul istima soalnya kita emang apa ya diminta untuk
tahu apa yang kita dengar. Maksudnya bisa apa ya? Bisa paham gitu ya. Nggak hanya mendengar aja, tapi diharapkan kita bisa memahami apa yang kita dengar seperti itu. Iya, lanjut. Oke, lu kok udah selesai? Coba. Oke, teman-teman, misalnya kita ada praktek ini ya, sebentar. Ini kita sambil praktek materi yang kemarin. Oke, teman-teman boleh ini. Yang mau praktek boleh ini ya, boleh angkat tangan. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah, silakan. Kalau nggak ada ya udah nanti teman-teman itu baru. Sebentar ya. Ada Kak Miladi, terus siapa lagi? Sebentar. Misalnya. Kak Meladi dulu ya. Kak Meladi boleh open mic? Ya Ustazah, baik Ustazah. Sebentar ya, dikit lagi. Oke. Kak Meladi. Oke, sebentar. Mana yang urus? Nah, Kak Meladi ini kira-kira ada berapa kata? Dari kot sampai amsi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ustazah ya? Yakin 6? Coba ini Kak, dibaca putus-putus dulu. Nggak usah dikasih apa itu namanya. Misalnya kot 1 kayak gitu. Coba. Qad 1 sarroh. Sarohat ya. Oh, IVA ya. Oke, Qad dibaca dulu Kak. Terus? Qad 1 sarohat 2. Al-muhadirah 3. Al-madah ya saja ya. Naam soh. Al-madata amsi 1, 2, 3, 4, 5 Ustazah. Jadi 5 atau 6 Kak? 5 ya. Ragu nih Mas. Oke. Teman-teman setuju nggak ini 5 atau 6 jadinya? Iya, 5 atau 6? 5. Oh ya, 5 ya. Oke. Sekarang Kak Miladi, kot ini kalimat apa? Yuk, ini yang kemarin ya. Kalimat isim, fi'il atau huruf? Silakan. Qad itu Qad huruf Ustazah. Huruf, iya. Syarohat ini isim, fi'il, huruf. Fi'il. Nah, ini pertanyaannya naik level lagi Kak ya. Oke, kalau fi'il apa dulu? Madhi, mudhari, atau amr? Qad syarohat. Fi'il syarohat madi Ustazah. Oke, kenapa Madi. kok fi'il madhi Kak? Ada taknis terus saja. Oke, bagus. Tak tanis apa namanya? Tak tanis? Tak tanis sakinah. Oke, thayyib mumtaz. Karena diakhiri oleh tak tanis sakinah, boleh. Terus selanjutnya ini al-muhadiratu isim fi'il au harfun. Muhadiratu isim saja ya. Oke, kenapa isim ciri-cirinya apa? Ada alif lam saja. Ada alif lam, boleh. Al-madah sama ya, terus kalau amsi ini nanti dulu. Ini nanti ya. Oke. Nah, berarti ini Kak artinya apa secara keseluruhan? Qad sarhat muhadiratu madah amsi. Belum ini saja, belum paham. Oke, boleh. Nah, teman-teman syaraha, yashrahu artinya apa? Istirahat. Menjelaskan. Kalau istirahat, ya menjelaskan ya. Kalau istirahat istaroha yastarihu. Iya. Nah, jadi teman-teman
Kalau kita baca syaraha bermakna menjelaskan. Tapi kalau syarroha, yusyarrihu itu nanti bisa mengiris juga. Jadi Syarah. keselio dikit beda arti ya teman-teman ya. Oke. Nah, gimana kemarin cara menerjemahnya? Kita mulai dari pelakunya dulu. Berarti gimana? Ya. Berarti gimana cara mengartikannya? Oh, benar. Dosen Dosen menjelaskan, Ibu sungguh dosen sungguh telah menjelaskan sungguh menjelaskan almadah apa almadah? materi Materi. materi Kapan? Amsi. kemarin. 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 Iya. Kemarin. Nah, gini teman-teman ya. Jadi benar. Fi'il madhi. Fi'il madhi kalau dari tanda-tandanya ada tak sukun. Oh ya, tadi kalau lakot emang ini teman-teman ya, khusus fi'il madhi. Tapi kalau kot nanti bisa masuk madhi, bisa masuk kemana ke mudhari. Tapi kalau lakot Mudhari. khususon, ya kalau lakot ada lamnya itu khususon ke fi'il madhi seperti itu. Nah, ini cirinya ada tak nisakina, ciri apa? Tanda mencoloknya. Tapi kalau dari segi arti, dia itu suatu apa tadi? Pekerjaan apa suatu kejadian teman-teman kira-kira? Kerjaan. Kejadian. Iya, sebuah pekerjaan. Ya, kapan dilakukannya? Sudah Oh, iya. selesai. Nah, cirinya dengan apa Kemarin. ini? Ada mana kata kemarinnya di sini? Amsi. Iya, nah ini ya, berarti fix namanya fi'il madhi seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau praktek silakan, boleh angkat tangan nanti. Syukron Ustazah, syukron. Afwan wa iya. Gitu ya Kak Melody ya. Baik Ustazah, syukron. Afwan. Ada Kak D5, ya, sebentar. Oke. Bentar Kak ya. apa saja sarohat itu dua kata atau satu kata ya hitungannya? Oke. Diikut Kalau di satu sini, kata atau dua kata ya? kalau di sini diikutkan satu ya Bapak ya. Cuma artinya dua. Gimana itu? Iya. Jadi kalau dari secara ini satu aja, iya. Tapi nanti kalau di i'rab ada dua. Kan biasanya gini ya. Syarohat fi'lun madhi mabniun alal apa ini? Alal fathi udah. Nah, wal fa'ilu domir takdiruhu hiya kayak gitu. Nah, itu kan nanti kalau di i'rab kayak gitu. Gitu ya Bapak Ranto ya. Iya, Ustazah. Oke, sami-sami. Kok jadi bahasa Jawa? Takra'u al-jaddatu. Oke, nah ini oke. Kak D5 habis ini ya. Ini coba teman-teman coba dibaca tanpa harokat gimana? Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Kak D5 habis ini ya. Oke, teman-teman coba yuk dibaca. Bidunil harokat, bidunil syakli. Gimana ini? Takra'ul jiddah. Jadatul jaridat. Jaridata al-an. Sebentar. Oke, nah teman-teman sengaja ini nanti ini buat kita membiasakan gitu ya. Coba-coba gimana? Takra'u udah bener. Terus ini Jadatu. Oke, kita simpan terus Al-jaridata. Boleh. Jaridata. Fil. Nah, ini fi huruf apa kemarin? Fi. Masih ingat fi huruf apa? Nah, kepake di sini baiti. Nah, oke bagus al-ana. Oke, Masya Allah bagus ya. Nah, gini teman-teman ya trik cara membaca tanpa harokat kayak apa ya? Oke, yang pertama misalnya jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah kalau misalnya pelakunya itu orangnya jelas, bukan berupa domir, maka oke gini, pelaku kita baca rofa ya. Masih ingat rofa kalau bentuknya tunggal pakai apa? Rofaun, berarti pakai apa itu? Pakai doma. Doma, iya benar. Jadi teman-teman pelaku itu rofaun ya. Kalau dia bentuknya tunggal. Nah, kita ingat-ingat. Jadatu sebagai pelaku, maka kita harokati dhammah. Sekarang, di sini kan nenek. Nenek ngapain? Sedang membaca. Nah, berarti al-jaridah ini kalau di SPLK-nya jadi apa? Maf'ul. Oke, teman-teman, dua kunci ini kita pegang dulu ya.
Ada pelaku, Nah, ada objek. Pelaku kita baca ya. rofaun. Kita ingat semua ya. Pelaku rofaun. Mm-mm. Kalau objeknya nasoban. Nah, kita ikutin harokat yang saya ucapkan terakhir. Rofaun berarti belakangnya pakai apa? Doma. Koma. Tuma, Nasoban pakai nasob, fathah. fathah. Oh ya. Nah, jadi teman-teman kita biasakan pakai bentuk tunggal dulu ya. Oke. Nanti untuk yang bentuk kedua, untuk musanna sama jamaknya di belakang. Oke. Saya ulang lagi, kalau fa'il dia rofaun, kalau maf'ul atau objek berarti nasoban. Nah, selanjutnya kita kemarin sudah belajar fi ini namanya huruf jar. Jarin ya. Kalau kita kemarin belajarnya jarin berarti kita baca kasroh seperti itu. Ya, kasroh. Oke ya, sudah ketangkep ya teman-teman ya. Tadi pelaku rofaun, objek nasoban. Kalau ada fi kayak ala kita baca kasroh seperti itu. Paham tuh? Fahimna. Allah. Fahim Oke, tuh. sekarang gilirannya Kak Delima. Coba Kak Delima Ya boleh open Ustazah. mic sekarang. Oke, benar ya. Oh ya, kita pakai yang kemarin aja. Biar nggak usah buat sebentar. Bentar Kak. Kak Delima, ini sudah ganti belum filenya? Apa Ustazah? Kak Delima sekarang lihat apa di layar? Lihat ini Ustazah, layar Ustazah. Tentang apa itu? Tentang main map atau sudah ganti? Masih yang tadi Ustazah. Udah saya stop dulu deh kalau gitu. Oke. Oke, kita ke atas lagi. Mana tadi? Kawan Di sini sih. Oke, nah. Coba, oh ini sudah ada harokatnya ya. Nggak jadi Kak Delima. Saya cariin yang... Oke, coba. Contohnya Yang nggak nggak ada jauh-jauh harkat. dari tadi ya. Iya, benar. Oke, sementara kita pakai kalimat sederhana dulu ya. Oke, coba. Misalnya, oke, saya ingat. Apa sih itu? Ya Allah, teman-teman namanya. Ya Allah. Oh iya, ini. Teman-teman ini ya, boleh menebak di dalam hati saja ya. Jadi saya cuma mengajak Kak Delima ini. Oke. Saya pakai pelaku yang ini, yang dohir dulu, yang bisa kita lihat. Oke, silakan Kak Delima, dibaca dulu. Nggak apa-apa, sesuai kata hati. Yuk, coba. Salah nggak masuk neraka? Silakan Kak Delima. Saufa. Yarfasul waladu al-qurrata fil maidani godan. Oke, boleh. Nah, ini insya Allah nanti saya cek ya. Insya Allah rofasa yarfusu ya Kak ya. Kita Yarfusu. pakai na'am ala wazni fa'ala yaf'ulu. Iya. Ini aja. Oke, boleh. Boleh diulang lagi. Saufa. Saufa yarfusul waladu al-qurrata fil maidani godan. Dikit lagi. Ayo, boleh diulang lagi. Dikit. Tapi nggak mencolok gitu. Boleh diulang Kak. Saufa. Saufa yarfusul waladu al-qurrata fil maidani godan. Oke, teman-teman, ada yang enggak? Ya, ada yang enggak? Kira-kira yang mana? Yang agak typo gitu. Mida. Maidan sudah oke. Apa kira-kira? Kerotu. Alah. Ayo coba apa? Al-Qurratu saja bukan? Oke, ya. Jadi teman-teman masih ingat kemarin kalau kita menyebutkan bola, bitasyid amla. Pakai tasyid enggak? Enggak ya, itu aja. Urutannya benar. Cuma tadi kakaknya bilang al-qurrata kalau nggak salah. Iya.
Jadi Oh iya. bola itu nanti Hmm. teman-teman boleh dicek di kamus ya, biduni tasydid ya, nggak pakai tasydid. Kurota, tapi udah bener kok. Nah itu aja. Oke, sip, bener. Oke, Oh, yarfusu al-waladu, bagus sekali. Al-kurota setelah fi kita baca kasro. Nah, oke, nah udah mulai ya teman-teman ya. Oke, bagus. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman semua, siapa pelakunya di sini? Walad. Oke, al-walad ya. Al-walad. Al-fa'il sebagai fa'il. Nah, terus al-waladnya ini ngapain? Mada yaf'alul walad? Rofas. Rofas. Yarfusu bidomah. Naam, yarfusu Nah, tayyib. Yarfusu. Nah, sekarang naik lagi pertanyaannya. Mada yarfusul walad? Nah, apa yang ditendang? Anak menendang apa gitu? Kurota. Al-Qur'an. Iya, nah kayak gitu teman-teman ya. Berarti al-qurota ini jadi apa kedudukannya? Objek. Maf'ulun bih. Oke. Maf'ul. Fil maidani ini kenapa kok dibaca al-maidani? Bukan na, bukan ni, bukan en. Masuk. Ada huruf jar. Iya, karena ada huruf jar. Oke, bagus. Dan ini kata keterangan ya. Oke, berarti nanti kalau kita potong-potong al-waladu sebagai fa'il. Oke, kita biasakan pakai ini ya versi di nahunya ya teman-teman ya, Arabnya. Fa'il, al-waladu fa'il, al-qurota maf'ul. Maf'ul aja nggak apa-apa. Terus fil maidani jar majrur gitu ya. Oke. Jar majrur. Al-waladu fa'il, fa'il itu pelaku ya teman-teman ya. Kalau maf'ul itu apa tadi? Objek gitu aja. Iya. Jadi kalau jumlah fi'liyah teman-teman, ya. Kalau jumlah fi'liyah itu SPOK-nya kebalik. Jadi P-nya dulu, terus apa? Kalau jumlah fi'liyah ya, P dulu, baru S-nya, objek, kata keterangan. Iya. Baru Kakak. Ada kata keterangan tempat, ada keterangan waktu. Nah, di sini ada Kak Jen. waktu. Oh, Bapak Jen. Satas al au satu jarib, Bapak Jen. Hamzah. Tafadhol. Hamzah. Ya. Oh, enggak. Bapak Jen mau bertanya atau mau mencoba? Oh, enggak bertanya, Hamzah. Mau baca. Oh, mau baca. Iya. Habis ini Bapak ya. Iya, habis ini giliran Bapak. Oke, nah teman-teman di sini ada Coba berapa? baca, Zah. Iya, habis ini Bapak ya. Oke, di sini teman-teman ada berapa kata kira-kira? Dari saufa sampai godan. Yuk, 6. 6. 7. langsung ya. 7. Coba. 7. Saufa satu. Iya, ada 7 ya teman-teman ya. Ada 7. Iya. Saufa. Ini namanya apa? Kalimat isim fi'il atau huruf? Saufa. Huruf. Nah, ini namanya huruf tanfis ya teman-teman ya. Iya. Yarfusu namanya apa? Isim fi'il atau huruf? Buat bareng-bareng aja. Oke, sekarang coba Bapak Ranto. Ini fi'il cirinya apa Bapak Ranto? Tandanya. Oh, ini ada yaknya, Ustaz. Namanya apa ini kalau ada yaknya ini? Huruf apa? Mudhari'. Ya, mudhari'. Huruf mudhari'ah, harfu mudhari'ah. Mudhari'ah. Selain huruf mudhari'ah, ada apa lagi Bapak? Ini bisa dinamakan fi'il mudhari'. Saufa. Ada ini di depan. Nah, ada. Iya, ada saufa. Ya. Teman-teman ini al-waladu al-qurota sudah nggak asing ya karena ada apa ini isim? Ada al. Iya. Teman-teman kalau didahului al langsung curiga saja itu namanya isim gitu ya. Oke. Oke, udah. Oke, sekarang giliran Bapak Jen. Silakan Bapak. Bentar. Ya. Ini biar nggak cowok, biar nggak cewek yang menyapu ya, cowoknya juga harus disuruh menyapu sebentar. Oke, coba Bapak ya nanti dibaca. Oke, silakan Bapak Jen, Iqra. Hadhil jumlah. Ya waladu. Ya waladu uknusu hadhil ghurfati. Waladu. Dikit lagi Bapak. Oke, fa'il. coba boleh diulang lagi. Ya waladu. Nah, Ya. terus. Ya waladu uknus hadhil ghurfati. Hadhil ghurfati. Oke, boleh diulang lagi dari uknus saja Bapak. Uknus hadhil apa?
hadhil ghurfati. Sedikit lagi. Oke, hadhil. Tadi itu Bapak. Dikit lagi, dikit. Hadhil Oke, hadhil ghurfata. benar kena. Oke, 100. Pas. Al-ghurfata. Sebagai apa ini Bapak Jen? Apa? Namanya? Al-ghurfata kedudukannya jadi apa? Jadi maf'ul ya. Iya, jadi oke bagus. Nah, berarti Bapak ini uktus namanya fi'il apa? Buat Bapak Jen dulu ya, teman-teman ya. Fi'il amar. Bagus. Nah, Uknus fi'il fi'il amar itu amar haji isim isyarah. iya. Al-ghurfata musyar ilaih, tapi nanti yang dihukumi maf'ul semua ini ya, hadhil ghurfata. Oke, Masya Allah bagus sekali Bapak. Nah, oke. Jadi teman-teman, bentuknya fi'il amar tuh kayak gini ya, ada hamzah wasol yang nggak ada kepalanya ini ya. Kalau dia bentuknya sulasi, kalau bentuknya tiga asli. Terus belakangnya itu disukun kalau emang buat domir anta. Nah, uknus tiba-tiba ada sukun. Kemarin teman-teman masih ingat fi'il yang disukun itu ketika apa? Kemarin ketemu huruf apa kemarin? Huruf jazm. Nah, kira-kira di sini ada huruf jazm nggak? Nggak ada ya. Tiba-tiba dibaca uknus. Nah, berarti ini bukan fi'il mudhari tapi fi'il apa? Fi'il amr. Bagus ya. Jadi teman-teman ini kata yang jatuh setelah fi'il amr itu bisa jadi maf'ul apabila fi'ilnya muta'addi loh, apalagi fi'il muta'addi. Nah, fi'il muta'addi insya Allah kita pelajari lusa kalau nggak besok ya. Jadi fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan objek. Oke? Uknus menyapu. Apa yang disapu gitu ya teman-teman ya. Kalau ada kata kerja yang membutuhkan objek, maka setelah fi'il amr ini langsung kita baca fathah. Coba, minumlah bahasa Arabnya isyrab. Nah, misalnya saya pengen bilang, minumlah air, berarti isyrab al-ma'ai'u. Coba. Al-ma'ah. Al-ma'ah. Ini kenapa cara Isyrabil jadi objek? ma'ah. Coba, isyrab. Siapa yang minum? Di situ sudah ada fa'ilnya, teman-teman ya. Domir anta yang disembunyikan. Iya. Sapulah. Minumlah apa? Air, kayak gitu. Coba lagi. Teman-teman, bahasa Arabnya pergilah itu idhab. Oh, enggak. Itu enggak ada objeknya. Enggak ada objeknya. Lagi-lagi misalnya, itu tadi teman-teman ya Allah. Bacalah itu ikro. Coba. Bacalah. Ini ya, majalah teman-teman ya. Oke. Ikro al-jaridatu tati. Kira-kira. Al-jaridata. Yakin? Ikro al-jaridata. Bantu bukan Ti? Jaridata. Iya, kenapa jaridata? Jadi apa itu? Sebagai maf'ul. Jadi maf'ul. Iya. Oke, siapa pelakunya itu? Ikro al-jaridata. Siapa pelakunya? Bener, kamu ya. Iya. Jadi teman-teman fi'il amr itu kamu ya teman-teman ya. Kamu kalian domir orang kedua ya. Jadi yang di fi'il amr itu domir orang kedua kayak gitu. Oke. Teman-teman aman belum ini untuk contoh yang ini? Uknus hadil ghurfata. Nanti teman-teman tiba-tiba nyari siapa pelakunya. Oke, saya ulang. Oke, di sini siapa pelakunya kira-kira? Saya ulang lagi. Uknus. Anta. Iya. Kayak di Al-Quran itu teman-teman ya, antanya dipasang uskun anta. Nah, itu juga. Bener. Oke, lagi deh. Terakhir teman-teman siapa yang mau mencoba? Boleh angkat tangan? Terakhir ya ini ya. Loh, udah 58. Silakan. Kalau perempuan uknusi berarti ya. Iya, kalau perempuan nanti uknusi. Benar. Uknusi. Ya. Kalau ikroi. Berarti kalau urfus jadi apa teman-teman? Urfus. Urfusi. Iya. Lagi misalnya yang tadi utlub jadinya apa? Utlubi. Iya. Makanlah kul. Kalau makanlah kamu perempuan berarti apa? Kuli. Iya, tinggal dikasih kasro ya teman-teman ya. Dikasih kasro ya. Uknusi, kuli, ikroi, nami seperti itu. Nah, cara membuatnya kita bahas di bab fi'il amr. Itu sangat mudah cara membuatnya nanti. Oke, boleh dilanjut? Oh iya, kok boleh dilanjut? Teman-teman silakan satu lagi yuk yang mau praktek. Ibu. Siapa? Ayo, yang lain. Bapak Salih Yang sudah lain dah mengalah. dulu. Oke, silakan teman-teman. Oke, ada Kak Hamdani. Oke, sebentar ya. Boleh. Apa tadi? Oh iya, benar-benar. Sebentar.
namanya ganti. Yes. Saya harokapi sebentar Iya, ya. Ustaz. Oh iya, Ustaz. Teman-teman nggak boleh dibocorin dulu ya. Ini soal negara, nggak boleh dibocorkan. Diambil dulu yang lainnya biar bocor. Iya, sebentar ya. Tinggal. Ada yang berbicara. Dimatiin mikrofonnya. Nah, silakan Kak Hamdani boleh open apa ini? Open mic. Kak Hamdani ada di sini. Oke, Al-an tafadhol. Jarib ikra awalan. Min fadlik. Yasta'iru alayyal fulus ilal abi ba'dal godan. Oke, sebentar Kak Hamdani. Dibaca belakangnya juga ya. Nah, kemarin kan kalau muhadasah kita setuju ya, disukun akhirnya, asukunu salamah. Nah, kalau sekarang wajib diharokati kalau qaid. Boleh diulang. Yasta'iru ini udah benar. Terus? Alayyal Oke, kita simpan dulu terus. fulusa ilal abi ba'dal godan. Oke, kita simpan dulu. Nah, Kak, ini Ali nama orang ya. Ali tetangga saya nama orang. Oke, boleh diulang Kak? Ali. Iya, ini Ali, Laisa Alayya. Iya, boleh diulang. Yasta'iru. Yasta'iru ali al Tadi fulusa gimana kalau ilal pelaku Kak? abi ba'dal godan. Iya, sedikit lagi. Boleh Aliyu, dibocorin. aliyu. Nah, karena ini kita Yang tanwin ya bocorin Aliyun. matiin laptopnya. Nah, Aliyun. Oh ya, aliyun. Udah bener Kak ya. Nah, tinggal ini. Jadi Ba'da, fa'il ya. goda, godi, godu. Nah, setelah ba'da kita baca apa ya? Ba'dal godan. Oke gini Kak, ini emang kita belum pelajari ya. Nah, jadi Kak siapa tadi? Kak Hamdani, kalau ada kata setelah ba'da, qobla, setelah kata keterangan ini ya. Setelah ini, dorof maksudnya. Dorof makan, dorof zaman, kayak ba'da, qobla, amama. Nah, itu nanti dibaca majrur ya, dibaca kasro kalau dia isim mufrad. Itu Kak ya, ba'dal, godi, gitu jadinya. Berarti kalau saya pengen bilang gini Kak Hamdani, sebelum asar, kita harokatnya gimana? Qoblal, roriru. Qoblal asri. Bagus. Qoblal asri. Satu lagi. Di depan masjid. Gimana bahasa Arabnya? Ini Kak Hamdani aja ya. Amamal masjidi. Thayyib, mumtaz. Seperti itu. Thayyib, bagus. Nah, ini teman-teman semua ada berapa kata berarti ini? 1, 2, 3, 4. Saya juga belum menghitung. 7 salah. 7 ya. Oke, setuju ada 7? 7. Ilal adinya Ya, satu setuju ya. Karena ada 7 setuju. Kalau ada 5 setuma gitu ya. Oke, 7 ya. Nah, teman-teman, di sini siapa pelakunya? Siapa fa'ilnya? Nah, kita pakai bahasa Arab apa? Fa'ilnya mana? Ali. Iya. Maf'ulnya berarti ya? Fulus. Iya. Jadi di sini artinya gimana? Coba. Ali, kita dahulukan fa'ilnya dulu. Ali. Ke siapa pinjemnya? Ke ayah. Kapan? Bapaknya. Pada ayahnya. Besok lusa. Kalau besok lusa ayahnya kabur ya biar Kak minjemin. Oke. Yasta'iru ini fi'il apa kira-kira? Buat teman-teman semua. Mudhari. Teman-teman tahu fi'il mudhari ini kalau ciri-cirinya apa dulu? Tandanya, cirinya. Ada huruf mudhari. Apa itu huruf mudhari'nya? Iya. Ya, iya. Oke, sebentar. Oh, di sini ada siapa ini? Oke, Ibu Ummu Sufyan boleh disebutkan tadi huruf mudhari' ada apa aja? Ibu Ummu Sufyan, silakan. Nah, ada 4. Iya, apa aja boleh disebutkan? Hamzah, ta, nun, dan ya. Iya, Thayyib, Mumtazah. Nah, terus selanjutnya teman-teman, kalau dari segi arti, berarti ini menunjukkan sebuah apa? Yasta'iru, meminjam. Loh, kok saya kasih tahu ya Allah ya Rabbi.
Ya, menunjukkan suatu apa ini berarti? Teman-teman, suara saya bisa didengar? Bisa. Oh iya. Bisa. Menunjukkan Bisa, sebuah apa? Ustazah. Aktivitas atau sebuah pekerjaan. Oh, aktivitas atau Pekerjaan. kejadian. Kerjaannya minjam. Iya ya. Kerjaannya Iya. minjam. Pekerjaannya meminjam, Meminjam iya. Iya. pekerjaan. Iya, oke. Nah, selanjutnya selain sebuah pekerjaan, nah ini waktunya kapan, Ba'dal Ghodi ya? Besok lusa atau lusa Lusa. gitu aja. Oke, nah di sini Bapak Akan Muhtarom, datang. satas'al au satu jarib. Bapak Muhtarom. Mana Ustazah? Afwan. Satas'al au satu jarib. Sal. Oh, toyib, tafadhol. Afwan. Untuk mohon maaf ini agak secret sebenarnya. Untuk menulis Arab biar cepat itu yang jenengan gunakan itu menggunakan apa ya Ustaz? Oke. Saya di sini masih pakai ini Bapak yang manual yang biasa aja masih. Terus yang program itu tulisannya bagus. Iya, tulisannya satu bagus, terima kasih. Yang kedua ini programnya langsung di Word apa gimana Ustaz? Oke, jadi Bapak ini saya nulisnya pakai Word, soalnya saya masih belum beli tablet. Nah ini emang pakai Word ya Bapak ya, terus saya ngetiknya pakai keyboard biasa. Nah teman-teman saya juga minta maaf kalau nulisnya lama, soalnya saya sudah lama nggak nulis di laptop. Jadi ini emang belum saya kasih stiker ya, jadi masih inget-inget ini mana ya Hamzah saya, mana nun saya kayak gitu. Jadi ini masih manual Bapak, gitu. Gitu. Terima kasih tahu Ustaz. Gimana Bapak? Aplikasi. Ini Microsoft Word Bapak, yang biasa buat ngetik itu. Keyboardnya keyboard basah. Nah, kalau ini saya keyboardnya biasa Ibu, yang biasa di laptop itu, cuma sudah saya alihkan bahasanya ke bahasa Arab gitu, ke font Arab. Harus di setting lagi. Iya, jadi nanti ini di YouTube sangat mudah. Nanti teman-teman bisa ini ya, bisa tutorial gitu. Itu ya Bapak, siapa? Bapak Muhtarom ya. Kemarin itu saya coba pakai pen yang ada di laptop, cuma ternyata tulisannya makin jelek. Akhirnya saya pakai Microsoft Word aja gitu ya, buat mengakali. Soalnya saya bingung, waduh nulis pakai apa ini? Oh ya udah pakai Word aja. Ternyata ya gini. Cuma minusnya saya masih belum lancar. Soalnya udah lama nggak main ini lagi gitu, nggak nulis pakai. Soalnya laptop saya yang lama dulu ini ada stikernya, sekarang coba jangan dulu gitu. Oke, teman-teman gimana, ada pertanyaan untuk materi hari ini, untuk fiil ini? Sudah aman atau belum? Atau masih bingung? Insyaallah. Ada Ustaz. Silakan Bapak, kok Pak D. Silakan Bapak Ranto. Ustaz, itu yang untuk memudahkan menghafal itu ada singkatan enggak ya, yang huruf-huruf yang menasobkan, menjazmkan dan mengkasrah tadi untuk memudahkan menghafal. Oke. Insya Allah ada Bapak ya. Nanti saya kirim tabelnya ya. Nanti di bab apa ya? Di minggu kedua atau ketiga. Nanti teman-teman minta tolong diingatkan ya. Saya nggak tahu, masih muda kok lupaan gitu ya. Jadi insya Allah nanti di minggu kedua atau minggu ketiga saya kirim tabelnya. Misalnya nih, jadi gini teman-teman, untuk kita mengetahui itu kapan rofa, nasab, jar, jazm, itu kita harus tahu dulu bentuknya. Ketika misalnya isim mufrad, nanti bentuknya dhamma, fathah, kasroh. Kalau isim musanna berarti apa? Alif, ya, kayak gitu. Nanti saya kirim tabelnya ya teman-teman ya, insya Allah. Tapi nggak sekarang dulu, biar nanti teman-teman nggak pusing. Jadi ya Bapak Ranto ya. Bukan Asrofi tadi. Oh tadi yang tanya Kasrofi. Oh maaf. Saya kira Bapak Ranto. Oh ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi insya Allah nanti. Tapi ini teman-teman, untuk minggu pertama ini kita biasakan pakai bentuk tunggalnya dulu ya, pakai isim mufrad. Soalnya teman-teman nanti kalau mufradnya aman, ke isim musanna, ke jamaknya juga insya Allah aman. Soalnya teman-teman sudah ke bagian basicnya dulu, gitu ya. Jadi kalau isim mufrad, masih ingat tadi rofaknya dengan apa? Rofaun, kita pakai harokat
belakangnya rofaun berarti apa belakangnya tadi? Doma. Doma. Iya, tanda rofanya Fathah. pakai Doma. doma, bener. Tadi rofa Doma. seperti fa'il, iya. Lagi nasoban berarti pakai apa? Aduh, medok banget. Nasoban berarti pakai apa? Fathah. Fathah. Fathah, iya. Fathah. Jarin Fathah. berarti jarin. Kas. Kasroh. Kalau jazm, nah, berarti apa? Sukun. Nah, Sukun. ini salah satu trik juga. Dia dibaca jazm ketika apa, teman-teman? Ketika ketemu apa? Tadi masih ingat? Baru banget. Ketika ketemu huruf apa? Iya, ketemu huruf jawazim kayak lam, kayak lama, kayak gitu contohnya. Saya belum makan loh, jadi curhat. Saya belum makan. Lama akul. Nah, kita baca sukun. Nah, gitu teman-teman ya. Itu berfungsi. Jadi huruf itu gak hanya pajangan aja, tapi ada fungsinya ya. Lama akul. Lagi misalnya saya tidak akan menangis. Berarti lan itu hurufnya siapa? Nasab apa jazm? Jazm. Mm-mm. Nah, Lan teman, lan pakai nun, tidak Nasob. akan. Oh, lan nasob. Nasob. Lan Iya, nasob. jadinya Kalau lam lan jazm. abkia. Nanti kita baca fathah. Nah, tapi untuk sementara kita apa ya? Kita biasakan pakai yang mufrad dulu ya teman-teman ya nanti ya. Oke, itu sih untuk materi hari ini. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi atau cukup? Loh, teman-teman maaf ya, kelewat 11 menit, maaf banget, nggak kerasa. Iya, Bapak Muhtarom, tafadhol. Itu kan. Untuk rofa'ah itu kan fi'il madhi Ustazah. Tapi kalau kita buat masdar seperti yang jenengan bilang itu apa enggak yang betul rof'un gitu ya. Nasbun, rof'un, jajmun bukan. Apa seperti itu Oke, Ustazah ya? ini sih Bapak untuk yang sejauh ini yang pernah saya pelajari. Oh iya sih, wa alamatu rafa. Iya, tapi kalau rofa ya maaf. Itu tadi kan saya pakai bahasa Indo ya campuran. Iya, oke, boleh. Rofun, tapi kalau nasab tetap ya wa alamatu nasbi. Oh ya, rofun nasbun. Oke deh, boleh. Nah, Tadi emang saya campur ya Bapak ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak buat masukannya. Iya. jadi Jadi teman-teman, iya Bapak gimana? Wadah ya. Oke. Iya, ya udah nggak apa-apa deh. Kita pakai gitu ya nanti ya. Kita baca sukun tengahnya. Rofun, nasban, jarin, wa jazm. Nah, Wah, jazmnya kita sukun ya. Iya. ban pun nasban apa? Untuk nasban karena itu di situ bukan posisinya maf'ul tapi posisinya adalah masdar yang mungkin kalau saya bacanya nasbun walaisa binasban. Oh, naam Bapak. Araf tuh. Rof'un nasbun. Hakadha ya Ustazah. Oh, naam Bapak Afan. Cuma ini Bapak ini emang sudah kita sepakati di halakoh 1. Jadi kan ini teman-teman apa ya background belajarnya banyak yang dari dasar Bapak ya. Ini cuma buat merubah apa ya, memudahkan aja Bapak. Rof'un berarti itu dia yang pakai doma. Makanya sengaja saya baca doma gitu Bapak. Nasban kenapa saya baca fathah? Karena emang biar teman-teman tahu nasab itu pakai fathah gitu Bapak. Ini cuma metode aja. Gitu Bapak nggih? Ya. Oke. Oke, Afan. Oke, teman-teman gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ini yang dari Wita nanti kayaknya sudah jam berapa ini? Sudah jam 11 ya teman-teman ya? 11 lebih. Oke. Kalau ada pertanyaan mungkin. Oh ya, Bapak Muhtarom kayaknya kita pernah ini ya jumpa ya. Bapak dulu di halakoh berapa? Baru di halakoh 1. Oh, loh. Tapi kayaknya dulu pernah gitu. Oh, 1 ya. Oke. Tayyip. Iya, saya mau berlanjut ke 2 ketiga terhalang waktu. Ya seperti itulah ceritanya. Oke, Tayyip. Tayyip, syukron. Nah, sekarang yang menutup pelajaran siapa ini ya? Bapak Faisal Majud Huna. Bapak Faisal? Oh, belum ada. Ya udah, Kak Asrofi ya. Tafadhol. Ikhtatim hadad daras hadhihi laila. Terus. Oh iya. Hayya bina naqtatim hadid dirasah fi hadal lail bi qiraatil hamdalah wa kifaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik, teman-teman boleh open kamera dulu. Alhamdulillah hari ini banyak yang datang ya. Oke, silakan. Puan Ustazah, saya lagi nggak bisa off cam, on cam. Oh iya, nggak apa-apa, Kak. Baik. Wahid isnani salasah. Maratan saniyah, lahdo. Wahid isnani salasah. Baik, syukron jazilan ala husni istima'ikum wa hamasatikum hadhil lailah wa insyaallah naltaqi ghadan fi yaumil hari apa ini? Fi yaumil jumu'ah. Baik, binafsil madah wa syukron ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.